Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1945 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Tawarik pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat 9. 2 Tawarik pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9. Di bawah perikop doa Salomo memohon hikmat. Demikian firman Tuhan. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa hamba Tuhan itu di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mezbah tembaga yang dibuat Besalel bin Uri bin Hur masih ada di sana, di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah." Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Israel ada di puncak kejayaannya itu ada di zaman Raja Salomo. Israel kuat, hebat, besar, kuasanya dan jaya ada di masa Raja Salomo. Salomo menjadi raja yang kuat, kekuasaannya luar biasa. Itu terbukti semua raja-raja di bumi pada saat itu membawa upeti kepada Salomo. Dan di masa Salomo hidup, itu masa damai yang begitu lama, saudara. Tidak ada peperangan. Karena apa? Salomo berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di ayat 1, perhatikan. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari ayat 1 ini, kita melihat bahwa Salomo dia menjadi kuat, dia menjadi raja yang sangat berkuasa di zaman itu. Saudara, kita melihat bahwa kalau Salomo bisa sekuat itu bukan karena kuat dan hebatnya dia. Bukan karena Salomo pintar mengatur strategi, bukan karena tentaranya punya persenjataan yang canggih dan lain sebagainya, bukan itu. Salomo menjadi kuat karena Tuhan yang menyertai Salomo. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa, saudara pintar hebat, sampai saudara gelar akademik saudara begitu banyak. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan kekayaan yang sangat berlimpah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati dengan pelayanan yang hebat-hebat, sehingga jemaat saudara begitu banyak, dan lain sebagainya. Saudara dengar ini baik-baik. Bukan karena saudara yang pintar, yang hebat, yang membuat saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bukan karena saudara pintar cari duit. Bukan karena saudara pintar memiliki hikmat dan lain sebagainya. Dengar ini baik-baik. Itu semua karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Jadi bukan karena kuat dan hebat kita, bukan karena pintarnya kita, bukan. Karena Tuhan menyertai orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Selalu saya katakan, ketika kita diberkati, itu adalah cobaan yang paling berat dalam hidup kita. Karena di saat kita diberkati, saudara, godaan semakin kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberi kita kekuatan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari kebenaran firman Tuhan ini, Salomo kuat, hebat, luar biasa karena Tuhan menyertai Salomo. Tidak heran Salomo diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Sudah perhatikan ayat 3. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu, di padang gurun. Saudara, kalau saudara mau sama seperti Salomo, saudara diberkati Tuhan luar biasa, kekuasaan saudara luar biasa, saudara menjadi orang yang kuat. Belajar dari Salomo. Yang pertama, Salomo mencari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan. Maka Tuhan akan beracara dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan. Banyak orang bukannya cari sumber berkat, bukannya cari Tuhan, mereka hanya mencari remah-remah, mencari berkat-berkat. Saudara, sebenarnya yang harus kita cari sumbernya, bukan berkatnya. Sumber berkatnya kita dapat, maka berkat-berkat itu akan menyusul. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mencari remah-remah berkat itu sampai mereka tidak mencari sumbernya. Mereka tidak melayani Tuhan. Mereka tidak pergi beribadah ke gereja dan lain sebagainya. Seharusnya yang harus kita utamakan, kita cari, prioritaskan adalah Tuhan. Sumbernya. Sumber dari segala berkat. Sumber dari segala kehidupan. Amin. Kalau kita dapat sumbernya, saudara, oh haleluya. Berkat-berkat itu akan terus mengejar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan. Sesibuk apapun kita, saudara, cari Tuhan. Saya katakan, kenapa kita harus mencari Tuhan? Apakah Tuhan hilang? Tidak, Tuhan tidak hilang. Kita mencari Tuhan
di saat kita beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita menemukan Tuhan dalam persekutuan, dalam doa kita di hadapan Tuhan, kita akan berjumpa dengan Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Di saat kita baca firman Tuhan, Dia adalah Sang Firman. Kita menemukan Tuhan di sana. Di saat kita mencari Tuhan, kita mendapati, maka kita pasti akan seperti Salomo, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya katakan kepada jemaat, cari Tuhan. Karena kalau saudara tidak mencari Tuhan, saudara sedang cari-cari masalah dengan Tuhan. Kita melihat perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka tidak mencari Tuhan, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka mengalami kekalahan. Mereka ditangkap oleh penjajah dan dijadikan budak. Mereka menderita. Kenapa? Karena mereka tidak mencari Tuhan. Saudara cari Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat Salomo disertai Tuhan, dia menjadi kuat. Karena Salomo, lihat ayat 5. Namun mezbah tembaga yang dibuat Besaleel bin Uri bin Hur masih ada di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Salomo selalu meminta petunjuk dari Tuhan. Amin. Artinya apa, saudara? Dia selalu mendengarkan kebenaran firman. Kalau konteks sekarang ini kan, kita harus mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah petunjuk hidup yang harus kita dengarkan, yang harus kita kerjakan dalam kehidupan sekarang ini sebagai orang percaya. Amin. Minta petunjuk. Artinya Salomo mau menerapkan apa yang Daud lakukan. Sebelum dia melakukan sesuatu, dia bertanya dulu kepada Tuhan. Dia dengar firman dulu, baru dia kerjakan, supaya dia tidak salah dalam melangkah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau meminta petunjuk kepada Tuhan sebelum kita bertindak. Dengarkan firman Tuhan, maka Tuhan berbicara kepada kita. Kerjakan apa yang Tuhan firmankan kepada kita, maka Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dari Salomo ini kita belajar. Di ayat 6, perhatikan. Salomo mempersembahkan korban di sana, di hadapan Tuhan, di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini. Yang keempat, bahwa Salomo tahu cara menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin juga kita sudah sempat bahas tentang korban. Saudara, ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya, terkadang ada yang kita korbankan. Mungkin anak kita sedang sakit, istri kita sedang sakit, tapi kita harus pergi beribadah, kita harus pergi melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang membawa korban, memang masalah ada satu dilema di dalam hati kita, tapi kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita lebih memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Saudara, Tuhan senang kepada kita. Kenapa? Karena kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Saudara, ketika kita mau berangkat melayani Tuhan, tiba-tiba atasan kita memberikan tugas kepada kita bahwa kita harus mengerjakan ini dan itu. Saudara, tapi kita mengorbankan. Kita rela tidak mendapatkan bonus, bahkan mungkin kita rela di SP, bahkan ada yang dipecat, saudara, karena dia lebih memprioritaskan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang ketika kita betul-betul mengutamakan Tuhan daripada uang, daripada pekerjaan kita. Tuhan senang. Amin.
Tuhan senang ketika umat Tuhan itu memberi korban bakaran. Ada yang dikorbankan. Saudara, saya bilang, kemarin ketika kita membawa korban itu kan memang harus dikorbankan, di mana domba atau kambing yang dikorbankan itu harus disembelih. Darahnya itu memang harus tercurah di mezbah itu. Itulah korban. Kalau dalam konteks sekarang ini, yang terkadang yang harus kita korbankan adalah apa? Keinginan kita, hobi kita, pekerjaan kita, pergaulan kita, dan lain sebagainya. Ketika kita berhadapan dengan dua pilihan, apakah kita harus datang kepada Tuhan atau ke pertemuan dengan teman-teman kita, dengan pekerjaan kita, dan lain sebagainya? Mana yang harus kita pilih? Saudara, yang harus kita korbankan adalah semua yang berkaitan dengan dunia. Kita harus lebih mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kalau kita takut kehilangan, maka kita akan kehilangan. Tapi kalau kita tidak takut kehilangan, maka Tuhan akan terus memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kita harus memprioritaskan, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Walaupun memang seringkali terjadi ada yang harus kita korbankan. Di saat ada yang kita korbankan, kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan itu. Kita harus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan yang terakhir, saudara perhatikan di ayat 7 dan ayat 8 di sana. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Dalam konteks ini, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo ketika Salomo berdoa kepada Tuhan di kemah pertemuan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Tidak heran Salomo diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena Salomo senang beribadah, senang berdoa. Amin. Sehingga kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan Salomo. Salomo diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena Salomo senang bersekutu, senang beribadah, senang berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati Salomo dengan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Raja Salomo. Dia kuat, hebat. Tuhan menyertai Salomo sehingga kekuasaannya sangat besar pada saat itu. Dan harta kekayaannya berlimpah ruah. Bahkan firman Tuhan berkata, sebelum dan sesudah Salomo tidak ada yang seperti Salomo, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kenapa Salomo diberkati Tuhan dengan luar biasa? Karena Salomo mencari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Salomo selalu meminta petunjuk dari Tuhan. Yang ketiga, Salomo tahu caranya menyenangkan hati Tuhan dengan mempersembahkan korban untuk Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, Salomo senang berdoa sehingga Tuhan memberkati Salomo dengan luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan mereka penghiburan, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan,
yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.